Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Nama saya Bu Sri Hartini, MPD, bertugas sebagai Kepala Sekolah di SDN 19 Cakranegara sejak tahun 2018. Adapun maksud saya di sini adalah saya ingin bercerita sedikit kepada Bapak Ibu netizen atau pemirsa yang mendengarkan suara saya ini. Eh, Awal saya bertugas di SDN 19 Cakranegara ini punya pola pikir karena biasa saya di lingkungan tempat sekolah saya yang dulu keadaannya bersih. Tiba-tiba saya masuk ke SDN 19 Cakranegara ini. Saat saya masuk pertama memperlihatkan itu, kok banyak sekali sampah plastik yang bertebangan, ke sana kemari bekas teh gelas, plastik yang luar biasa numpuk di sana sini di tempat sampah maupun berserakan di sekitar. Nah, kemudian saya berpikir punya inisiatif supaya anak-anak itu dibuatkan untuk ada solusi bagaimana caranya untuk menertibkan sampah-sampah ini. Nah, baik yang anorganik ini maupun yang uh, organik. Dalam kebimbangan saya berpikir nih bagaimana cara saya menyalurkan, timbullah adalah pertemuan di satu sekolah di SD 9 Cakra. Saat itu saya bertemu dengan Bapak Wibisana dari Bapak Wibisana Gunarse dari Lingkungan Hidup. Di sana beliau menjelaskan pemanfaatan sampah plastik dan sampah organik. Nah, dari situlah saya mencoba ingin berkonsultasi kepada beliau dan saya mohon beliau datang ke sekolah untuk kita diskusikan keadaan dan kondisi sampah yang berada di SD 19 Cakranegara. Pada tahun 2019 itu saya dengan Pak Wibisana kemudian membicarakan bagaimana solusi-solusi mengatasi sampah plastik ini, sehingga timbul saran dari beliau untuk sampah-sampah plastik yang tidak digunakan selain sudah digunakan sebagai prakarya oleh anak-anak itu bisa dijualkan di bank sampah lisan. Jadi SD 19 Cakranegara itu sejak tahun 2019 sudah bekerja sama dengan bank sampah lisan untuk menjual sampah-sampah anorganik plastik. Sedangkan sampah organik seperti daun-daunan waktu saat itu masih secara manual kami diajar untuk mencacak sampah-sampah tersebut. Nah, sehingga kami menjadikan pupuk. Uh, dengan cara seperti ini kami lakukan. Tapi ini kan tidak maksimal karena ini memakan waktu cukup lama. Nah, seiring dengan waktu itu saat itu COVID di tahun 2020 sampai dengan 2021 masih kita terabaikan. Saat itu anak-anak tidak sekolah sekitar 1 tahun. Jadi masalah sampah tidak terlalu masalah karena jarang anak-anak sekolah. Nah, ketika masuk kembali anak-anak ini jadi masalah kembali. Akhirnya kerjasama dengan LH ini tidak putus kami laksanakan. Kembali menggunakan sampah-sampah anorganik ini kami tetap bekerja sama dengan bank sampah, sehingga dari hasil penjualan sampah ini kami kembalikan kepada anak-anak kembali. Dengan apa digunakan yaitu untuk membelikan air di masing-masing kelas, karena di dalam kelas kami kita wajibkan ada 1 galon, masing-masing kelas 1 galon yang berisi air, di mana anak-anak wajib meminum air di sekolah 2 gelas sehari minimal. Nah, itulah yang kami gunakan dari penjualan sampah-sampah plastik dari Bank Lisan. Kemudian selanjutnya di tahun 2024 kami diberikan kepercayaan karena selama ini juga kami pengelolaan untuk kantin PJS Aman Pangan, kami sudah sampai ke tingkat provinsi. Kami menang di tingkat provinsi, kemudian diajukan ke tingkat nasional. Nah, kemudian
Dari inilah saya bingung kembali untuk penggunaan sampah organik ini. Kami untuk sampah anorganik sudah tidak bermasalah, tapi pengelolaan sampah anorganik karena di tempat sekolah kami kan ini banyak daun-daun yang berjatuhan. Nah, kalau semuanya ini digunakan untuk kompos terlalu banyak, bagaimana cara mengelolanya ini? Bingung. Akhirnya waktu itu ingin mengajukan membeli bak sampah yang segitu banyaknya, penganggaran tidak mencukupi, tidak memadai dari dana BOS, sedangkan itu sudah pertengahan anggaran. Ke Dinas Pendidikan, dari Dinas Pendidikan, dari Pak Kasih Sarana, yaitu Pak Akmal, eh, menghubungi lagi ke Dinas LH Lingkungan Hidup ke Pak Wibisana. Sementara kami sudah bekerja sama dengan Pak Wibisana. Alhamdulillah pada hari itu sekitar hari Rabu waktu itu di bulan di bulan Juni ya di bulan Juni waktu itu kami akhirnya Pak Wibisana datang kembali. Nah, ada ide-ide baru yaitu dengan penggunaan pengolahan sampah organik ini dengan menggunakan istilahnya lubang lubang organik ya, lubang organik. Nah, kami minta pendapat beliau ini bagaimana cara membuat lubang organik ini. Nah, di lubang organik ini ternyata kita menanam yaitu kita butuhkan hanya 3 gumblong. 2 gumblong itu yang dimasukkan ke dalam, itu kemudian di lubang diberikan lubang, yang satunya itu timbul ke atas. Nah, itu pun kita tutup. Di sebelahnya yang ada itu diberikan lubang lagi supaya jalan masuknya sampah. Nah, dengan lubang organik ini ternyata setelah kita melakukan itu banyak manfaatnya. Selain sampah yang kita kelola secara mandiri, sampah organik ini, anak-anak juga bisa duduk. Kami sediakan kursi di situ, disediakan sekitar tempat duduk. Jadi anak-anak tuh bisa duduk sambil berbelanja di kantin. Kemudian digunakan sebagai tempat belajar untuk literasi. Oleh karena itu, selain seketika hujan pun air itu dijadikan peresapan yang luar biasa. Jadi satu lubang itu banyak fungsinya. Nah, kan betul-betul lubang organik ini yang sangat bermanfaat sekali bagi kami. Sehingga sampai saat ini pun kami mengadakan pengelolaan sampah organik dengan menggunakan lubang ini karena di sekolah ini cukup besar, luas halamannya, kami butuhkan sekitar 5 lubang organik. Karena ketika satu penuh kami panen, kami berikan untuk tanaman-tanaman di sekitar kami dan penghematan yang luar biasa. Pertama, tidak membelikan bak sampah lagi yang terlalu banyak. Kedua, pupuknya pun bisa kami manfaatkan untuk tanaman-tanaman yang berada di sekolah. Selama ini kami membeli pupuk untuk tanaman-tanaman sekolah. Ya sekarang ini begitu panen, besok ini kami tidak beli pupuk lagi, kita manfaatkan. Kemudian selain itu juga ada lubang yang menggunakan pipa, itu ada pipa paralon kita gunakan, itu digunakan untuk pembuangan bekas sisa-sisa makanan anak-anak. Nah, sisa-sisa nasinya itulah yang dibuang di sana ketika ada makan bersama atau mungkin mereka belanja di kantin ada tidak habis, bisa dibuang di sana. Nah, di paralon itu ditanam sekitar 1,5 meter, yang ditanam itu 1 meter. Ditanam 1 meter, setengahnya itu timbul ke atas. Di dalamnya itu sudah diberikan dibor dulu supaya air dari makanan itu nanti bisa menyembur ke sekitar tanaman di samping. Ini kami tanam di sekitar taman. Kami tanam di sekitar taman supaya maksudnya supaya dari pembusukan ini nanti dari sisa-sisa nasi ini bisa digunakan pupuk untuk di taman tersebut. Kami menyediakan masing-masing di taman itu sepasang. Karena kami beri tanda warna hijau dan kuning. Kami penuhkan dulu yang warna kuning. Setelah warna kuning ini penuh, kami pindah ke yang hijau. Nah, nanti setelah hijau ini penuh, maka kami siap panen yang berwarna kuning. Nah, itulah cara pengelolaan sampah di SDN 19 Cakranegara, yaitu baik sampah anorganik maupun sampah organik. Kami menggunakan pengelolaan sampah secara mandiri dalam membantu baik di Kota Mataram maupun anak-anak di sini kami mengajarkan supaya anak-anak ini hidup bersih dan bisa memanfaatkan
barang-barang bekas. Nah, baru-baru ini juga kami diminta dari Kota Mataram mengadakan pameran instalasi seni. Nah, pameran instalasi seni ini kami dilibatkan semua guru, siswa maupun kepala sekolah. Nah, ini kami tularkan ke masa gugus. Nah, dari gugus ini kemarin kami menggunakan barang bekas untuk instalasi seni yang di situ judul instalasi seni kami adalah Hentikan Perundungan. Di mana di instalasi seni itu kami menggunakan semua barang bekas. Semua botol-botol yang sudah tidak terpakai kami buat ekobrik. Nah, kami buat ekobrik. Nah, itulah yang digunakan untuk dijadikan patung. Di sana ada patung 5 jari, dikatakan hentikan perundungan. Kemudian ada gambar patung anak-anak di situ yang sedang dirundung dan anak-anak diminta menulis akibat daripada perundungan. Nah, bahannya itu semua dari barang bekas. Dari tutup-tutup botol itu kami manfaatkan. Sedangkan botol-botolnya itu sudah kami jadikan ekobrik. Koran pun kami manfaatkan. Jadi kami menggunakan kemarin bisa dilihat nanti di Teras Udayana, di sana bisa di-scan atau kami bisa nanti membagikan bagaimana proses pembuatan pembelajaran tentang perundungan, hentikan perundungan terhadap anak-anak. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan sedikit tentang pengalaman kami dalam pengelolaan sampah bersama lingkungan hidup yang berada di Kota Mataram, terutama kepada Pak Wibisana. Terima kasih banyak atas segala dukungan dan supportnya yang diberikan kepada SDN 19 Cakra Negara, sehingga salah satu nilai lebihnya kami ke tingkat nasional yaitu tentang pengolahan sampah yang kami laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi Santi Om. Salam.